Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja merayakan Epifani. Apa artinya Epifani? Adalah penampakan Tuhan. Tuhan tidak hanya menampakkan diri kepada bangsa Israel, tetapi kepada semua bangsa. Artinya, Yesus lahir bukan hanya untuk orang Israel, tetapi untuk semua umat manusia. Maka saudara-saudari yang terkasih, semua bangsa dipanggil untuk datang menyembahnya. Dan ini diwakili oleh para majus atau sarjana dari timur. Namun saudara-saudara yang terkasih, tidak semua datang untuk menyembahnya. Dalam bacaan Injil tadi kita mendengar bagaimana Raja Herodes. Raja Herodes juga ingin tahu di mana anak itu atau Sang Mesias itu dilahirkan. Dengan kata-kata licik dia juga berkata, saya ingin menyembahnya. Namun saudara-saudara yang terkasih, di balik itu semua Raja Herodes mengalami ketakutan. Dia takut kalau kekuasaannya direbut. Dia takut kalau ada saingan. Maka kalau dia mengetahui di mana Sang Mesias itu dilahirkan, maka ia bukan menyembahnya, tetapi untuk menyingkirkannya, bahkan untuk membinasakan. Saudara-saudara yang terkasih, bintang tidak tampak di dalam diri Raja Herodes karena hatinya gelap dengan kejahatan. Kalau orang dikuasai oleh nafsu kejahatan, maka bintang tidak akan tampak. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, kita diajak untuk meneladani orang-orang majus atau para sarjana dari timur. Mereka pertama-tama adalah orang-orang yang rendah hati. Mereka ahli dalam perbintangan. Mereka juga termasuk golongan orang berada. Mereka adalah orang-orang yang terpandang di dalam kehidupannya. Namun begitu ketika mereka terbuka hatinya, mereka mau dituntun oleh bintangnya, mereka sadar bahwa akan lahir raja dari segala raja. Maka mereka dituntun oleh kebenaran ini, mereka turun dari tahta. Mereka mau mencari di mana itu sang raja dilahirkan. Kita bisa membayangkan sungguh jauh perjalanan mereka. Tetapi mereka mau menempuh perjalanan karena mereka mau berjumpa dengan Sang Mesias, Raja segala raja. Maka saudara-saudari yang terkasih, itulah orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati di dalam kehidupannya selalu terbuka atas kebenaran Allah, sang kebenaran sejati. Dia akan senantiasa rindu, senantiasa mencari di mana kebenaran sejati itu ada. Kemudian yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, mereka juga mau berkorban. Mereka meninggalkan hal-hal yang selama ini nampak berharga, mereka mau berkorban, entah itu waktu maupun biaya untuk berjumpa dengan Sang Mesias. Namun pengorbanan ini akhirnya sungguh Tuhan berkenan, sehingga orang-orang majus ini akhirnya menemui Yesus di Betlehem. Mereka sujud menyembah. Mereka sungguh menyadari bahwa Yesus Sang Mesias, Sang Raja, yang nampak di dalam bayi mungil. Maka saudara-saudari yang terkasih, mereka mempersembahkan apa yang mereka miliki. Emas sebagai lambang bahwa
Yesus adalah Sang Raja. Kemenyan melambangkan kemuliaan, keharuman amalnya. Dan mur melambangkan tentang penebusan melalui penderitaan. Emas, kemenyan, dan mur menjadi persembahan diri bagi orang-orang Majus itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita belajar dari orang-orang Majus ini untuk berani juga mempersembahkan apa yang kita miliki. Karena kita sadar bahwa semuanya adalah milik Allah. Semuanya harus kita persembahkan untuk kemuliaan Allah saja. Hanya Allah sajalah yang harus kita permuliakan di dalam kehidupan ini. Kemudian saudara-saudari yang terkasih, setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus, mereka dalam mimpi diminta untuk pulang melalui jalan lain. Artinya apa saudara-saudara yang terkasih? Perjumpaan dengan Tuhan Yesus membuat mereka menempuh jalan Tuhan, bukan jalan Herodes yang dipenuhi dengan kejahatan. Mereka menuruti apa yang mereka terima, mereka menempuh jalan Tuhan. Maka di sini ada transformasi, ada perubahan bahwa mereka mengikuti jalan Tuhan, jalan kasih. Sehingga ketika mereka berubah untuk hal yang baik, mereka akan menjadi bintang-bintang. Maka saudara-saudari yang terkasih, hari ini juga menjadi Hari Anak Misioner Sedunia. Artinya apa saudara-saudara yang terkasih? Artinya dengan hidup yang lebih baik, yang berkenan kepada Allah, kita akan menjadi bintang-bintang Tuhan. Kita diajak untuk menyinari orang-orang lain yang ada di sekitar kita, supaya mereka juga hidup di jalan Tuhan, hidup di jalan kasih-Nya. Seperti anak-anak diminta untuk selalu semangat di dalam perutusan untuk menjadi anak-anak misioner, anak-anak yang mau diutus. Begitu juga diri kita masing-masing. Kita juga diutus menjadi bintang-bintang Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi saudara-saudara yang terkasih, setelah kita berjumpa dengan Tuhan, setelah kita mengikuti Ekaristi Suci, maka saudara-saudara yang terkasih, perjumpaan dengan Tuhan melalui Ekaristi mengubah hidup kita. Mula-mula mungkin kita berangkat ke gereja dengan ada kemarahan. Nah, setelah berjumpa dengan Tuhan, hati kita diredakan, hati kita disinari dengan semangat pengampunan. Kita melihat bayi Yesus yang dipalungan dengan senyumnya, maka kita pulang ke gereja dengan hati penuh kasih, dengan sikap penuh senyum, senyum kasih kepada orang-orang, melalui keluarga, melalui orang-orang yang kita jumpai, kita beri senyuman kasih kita. Maka inilah saudara-saudara terkasih, kita akan menjadi bintang-bintangnya. Kita diajak melalui sikap dan perbuatan kita, serta perkataan kita, supaya kita dapat mengantar orang lain, dapat datang kepada Tuhan Yesus. Dan inilah yang menjadi tanggung jawab bagi kita semua. Dari Jakarta dapat pepaya, enak dinikmati di siang hari. Marilah kita jadi bintangnya, dengan rendah hati serta peduli. Tuhan memberkati kita semuanya.